Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Litendri Tribuana dari PTI 01. Saya akan membawakan presentasi ini yang berjudul Transmission Line Structures and Equipment. Jaringan transmisi. Jaringan transmisi digunakan untuk mengirim daya listrik yang dibangkitkan dari generator menuju ke konsumen. Agar daya yang dikirim tidak berkurang dan agar dapat menempuh jarak jauh, daya yang dihasilkan pembangkit dinaikkan level tegangannya dan dikirim melalui jalur transmisi untuk kemudian dikembalikan lagi di tegangan rendah di gardu induk sebelum disalurkan ke jaringan distribusi dan dikirimkan ke rumah-rumah. Keputusan untuk membangun hasil saluran transmisi dari studi perencanaan sistem untuk menentukan cara terbaik untuk memenuhi persyaratan sistem. Baik, di slide berikutnya, pada tahapan ini faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dan ditetapkan. Pertama, tingkat tegangan. Kedua, tipe dan ukuran konduktor. Ketiga, jalur regulasi dan kontrol tegangan. Keempat, corona dan rugi-rugi. Kelima, aliran beban yang tepat dan stabilitas sistem. Keenam, sistem proteksi. Ketujuh, grounding. Kedelapan, koordinasi isolasi. 9, desain teknik meliputi komposisi konduktor, jarak konduktor. Ke-10, desain struktural meliputi tipe struktural dan perhitungan tegangan. Selanjutnya, untuk jaringan transmisi IHV berdasarkan EPRI, Electric Power Research Institute, prosedur yang dilakukan ada 19. Pertama, menentukan kebutuhan dan daftar load system alternatif. Kedua, akuisisi raw. Ketiga, aliran beban yaitu aliran daya dan studi stabilitas. Keempat, menentukan tegangan lebih. Kelima, menentukan kriteria kinerja dan rumuskan kondisi cuaca. Keenam, pendahuluan jalur desain. Ketujuh, spesifikasi peralatan. Ke-8, pembelian peralatan. Ke-9, pemasangan gardu. 10, solusi ekonomis. Ke-11, desain kelistrikan di tower. Ke-12, desain penangkalan petir. Ke-13, analisis kebisingan. Ke-14, mengatasi masalah desain khusus. Ke-15, perencanaan isolasi. Ke-16, desain akhir tower. Ke-17, optimalisasi lokasi tower. Ke-18, konstruksi jaringan. Ke-19, pemenuhan kebutuhan tegangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe struktur menurut Pohleman. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe struktur dari jaringan transmisi OH, overhead, dalam pendesainan. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah: pertama, public corner, memperhatikan keadaan masyarakat seperti kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya. Biasanya mengadakan hearing sebagai salah satu proses perizinan pembangunan jaringan transmisi baru. Kedua, teknik pembangunan, di mana jenis tiang, pole, atau elektrik memiliki cara pembangunan yang berbeda. Yang ketiga, pemeriksaan, penilaian, dan pemeliharaan merupakan proses dari inspeksi dan penilaian awal dari ahli dan juga aktivitas pemeliharaan yang diperlukan. Keempat, kemungkinan untuk upgrading dan uprating karena susah untuk mendapatkan ROW dan izin yang diperlukan untuk membangun jaringan transmisi baru, maka struktur transmisi yang dibangun diupayakan mudah untuk di-upgrade atau upgrade untuk kedepannya. Selanjutnya, jenis struktur saluran transmisi. Pertama, compact transmission line, didesain untuk meminimalisir lahan yang akan digunakan sehingga mudah dalam mendapatkan ROW dan izin pembangunan, dengan mengurangi jarak antara
fasa ke fasa dan fasa ke struktur desain dari jalur transmisi menjadi lebih simpel dan tidak memakan banyak ruangan. Selain itu juga digunakan material modern dan mendesainnya geometri tower. Yang kedua, conventional transmission line. Jenis konvensional karena tidak perlu meminimalisir lahan yang digunakan, dapat mencakup nilai tegangan yang tinggi daripada jenis compact, kurang lebih 138 kV volt. Karena tidak ada batasan, jenis ini lebih besar perkembangannya sampai teknologi ekstrak high voltage dengan tegangan di atas 345 kV volt. Sistem subtransmission adalah bagian dari sistem utilitas listrik yang memberikan kekuatan dari sumber daya massal seperti gardu transmisi yang besar. Desain sistem subtransmission pertama, simple radial type, merupakan desain paling simpel dan cost efficient, namun memiliki reliabilitas yang rendah sehingga tidak sering digunakan. Kedua, improved radial type merupakan modifikasi dari desain radial sehingga kemampuan restorasi sistem apabila terjadi gangguan di salah satu sirkuit subtransmissionnya menjadi lebih cepat. Ketiga, loop type merupakan desain satu sirkuit yang berawal dari power bus ke sejumlah gardu distribusi dan kembali lagi ke power bus, memiliki reliabilitas yang lebih tinggi dari radial type. Keempat, dry type merupakan desain dengan beberapa sirkuit di mana antar gardu distribusi terkoneksi dan terkadang digunakan beberapa sumber daya yang berbeda, sehingga tingkat reliabilitas sistem tinggi, namun diperlukan biaya untuk kontrol dari power flow dan reeling. Paling sering digunakan di subtransmisi. Peralatan saluran transmisi. Peralatan transmisi diantaranya adalah konduktor. Kawat konduktor digunakan untuk menghantar listrik yang ditransmisikan. Kawat konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi ini selalu tanpa pelindung atau isolator, sehingga menggunakan isolasi udara. Kedua, isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik di sini berfungsi untuk menahan bagian konduktor terhadap ground. Isolator di sini biasanya terbuat dari bahan porselin, tetapi bahan gelas dan bahan isolasi sintetik juga sering digunakan. Yang terakhir, infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana yang digunakan saluran transmisi sebagai media penyaluran secara umum. Ada dua jenis penyaluran infrastruktur dari saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran di bawah tanah atau laut. Baik, itulah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf apabila ada kesalahan.